Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Fadil Setia Helmi dan rekan saya Lesri Rozelina dan Tiffany Putri Fahri dan Rada Jelentika Putri. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas materi yang berjudul standar costing, target costing, dan juga kaizen costing. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Tiffany. Kepada Tiffany, saya dipersilakan. Baiklah, saya akan membahas materi pengertian standar costing. Biaya standar atau standar costing adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama suatu periode tertentu. Biaya standar adalah biaya yang direncanakan untuk suatu produk dalam kondisi operasi saat ini atau yang diantisipasi. Biaya standar mempunyai dua komponen. Yang pertama physical standar, quantity standar. Yang kedua price standar atau rate standar. Next. Selanjutnya kegunaan standar costing. Yang pertama menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi, yang ketiga menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya, yang keempat pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished goods. Yang kelima, memberikan dasar penetapan tawaran, kontrak, dan harga jual. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiffany. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aji. Kepada Aji, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang ketiga yaitu hubungan standar costing dan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama. Tujuannya dengan suatu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Nah, beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing itu yang pertama yaitu tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua yaitu anggaran merupakan biaya yang diharapkan atau expected, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui. Sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, pemasaran, produksi, dan administrasi dan umum. Sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang kelima, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti. Sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lasri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rada. Kepada Rada, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu penentuan jenis-jenis standar costing. Biaya standar dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat sesak atau konsesi sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ada standar teoritis. Nah, standar ini ideal yang sulit dicapai dengan implementasinya. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar adalah tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Standar kebaikan ini dapat digunakan dalam periode waktu yang relatif lama. Yang kedua itu ada biaya rata-rata waktu yang lalu. Ini memandang biaya sebagai tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai elemen biaya standar. Tetapi jenis ini berguna ketika perusahaan mulai menerapkan sistem biaya standar. Yang ketiga itu ada standar lama. Berdasarkan perkiraan biaya di masa depan, berdasarkan asumsi kondisi ekonomi dan kegiatan yang merupakan norma, standar ini berguna untuk manajemen dalam perencanaan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Yang keempat itu ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai berdasarkan tingkat implementasi terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan inefisiensi dalam kegiatan yang tidak dapat dihindari. Next. Adapun untuk penentuan biaya standar, yang pertama itu ada biaya bahan baku standar. Harga standar atau tarif bahan langsung itu ditentukan oleh yang pertama harga satuan bahan langsung yang harus dibeli. Yang kedua, perubahan harga yang terjadi selama tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, standar terpisah harus ditetapkan untuk setiap bahan. Dan yang keempat itu bagian akuntansi biaya atau pembelian. Yang kedua itu ada jumlah standar bahan baku dapat ditentukan dengan yang pertama itu ada investigasi teknis dan yang kedua analisis catatan masa lalu. Selanjutnya yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung standar. Nah, ini dibagi jadi dua. Yang pertama, jam kerja standar itu dapat ditentukan oleh yang pertama, hitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam satu pekerjaan dari lambat biaya periode sebelumnya. Yang kedua, lakukan uji coba operasi produksi dalam kondisi normal yang diharapkan. Yang ketiga, melakukan investigasi terhadap gerak dan waktu dari berbagai kondisi kerja karyawan yang diharapkan. Yang keempat, tahan estimasi yang masuk akal yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Yang kedua, itu ada tingkat upah standar dan ditentukan oleh perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu yang dapat digunakan sebagai tingkat upah standar, dan perhitungan tingkat upah dalam kondisi operasi normal. Yang ketiga, itu ada biaya overhead pabrik standar. Yang pertama, siapkan anggaran untuk biaya overhead pabrik dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas atau kapasitas yang termasuk. Yang pertama, kapasitas teoritis, itu adalah kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk dengan kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk mereka dalam jangka panjang. Yang ketiga, kapasitas nyata adalah kapasitas yang diharapkan akan tercapai di tahun mendatang. Yang kedua, itu pilih dasar untuk membuat biaya overhead pabrik untuk produk yang termasuk unit produk, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, serta jam kerja langsung dan jam mesin. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rada. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lasri. Kepada Lasri dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang konsep target costing. Nah, target costing ini adalah strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk merencanakan harga produk baru sebelum mereka memproduksinya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah mereka dapat memproduksi produk baru dan mencapai tujuan laba mereka. Jika perusahaan menentukan melalui penetapan biaya target bahwa suatu produk tidak dapat diterapkan, mereka dapat mematangkan rencana produk. Selanjutnya ada tujuan target costing. Yang pertama yaitu mengurangi biaya.
Tujuan target costing yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua, memotivasi seluruh karyawan di perusahaan. Nah, tujuan yang kedua ini adalah untuk agar mereka juga bisa memperoleh laba target. Ketika dilakukannya pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Selanjutnya itu ada karakteristik target costing. Yang pertama itu perencanaan. Nah, karakteristik dari target costing yaitu perencanaan ini digunakan pada tahap perencanaan dan desain, sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua yaitu ada perencanaan biaya. Karakteristik ini merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Yang ketiga ada orientasi perusahaan. Nah, pada orientasi perusahaan, pada perakitan di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedikit hingga sedang. Dan yang terakhir adalah produksi barang. Karakteristik costing yang terakhir adalah biasa digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain beserta teknik produksi barang. Maka dari itu, metode target costing biasanya akan lebih banyak berorientasi pada manajemen serta bagian teknik dibandingkan dengan bagian akuntansi. Selanjutnya, ada metode dalam penerapan target costing. Yang pertama yaitu memperoleh target cost dari perencanaan laba. Dalam metode ini, pada insinyur memperkirakan target cost bergantung pada keahlian atau pengalaman saat ini dan ketersediaan sarana produksi. Metode ini dapat digolongkan sebagai metode bawah ke atas. Yang kedua yaitu memperoleh target cost dari perencanaan teknik. Nah, dalam metode ini para insinyur itu memperkirakan target cost bergantung pada keahlian dan atau pengalaman saat ini dan ketersediaan sarana produksi. Yang ketiga, menggabungkan dua metode. Nah, manajemen tertinggi tahu tentang target profit, tapi sejak kerja sama karyawan dibutuhkan untuk membuat penetapan target cost bekerja. Para ahli mengenai penetapan target cost percaya bahwa kombinasi metode atas ke bawah dan bawah ke atas adalah metode terbaik untuk digunakan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lasri. Baiklah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya itu ada konsep Kaizen costing. Kaizen costing adalah sistem pengurangan biaya. Kaizen costing juga dapat didefinisikan sebagai pemeliharaan tingkat biaya saat ini untuk produk yang saat ini sedang diproduksi melalui upaya sistematis untuk mencapai tingkat biaya yang diinginkan. Adapun cara penerapan Kaizen costing, yang pertama itu analisis kerja. Untuk menerapkan metode Kaizen, sangat penting bagi tim untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Dari sini, selanjutnya dapat dilakukan pemilihan cara-cara kerja yang tepat berdasarkan modal awal tersebut. Yang kedua itu ada melihat gambaran besar, kemudian fokus pada suatu proses. Yang mana mengenali gambaran sistem kerja secara holistik adalah perlu. Hal itu dipahami agar perbaikan kerja tim tetap berada pada jalur yang tepat. Namun, tidak kalah penting untuk fokus terhadap suatu kegiatan produk spesifik. Yang ketiga, yaitu ada identifikasi kekurangan pada kegiatan produksi. Setelah memahami prosedur kerja sebelumnya, selanjutnya dapat dilakukan proses identifikasi tahapan yang memerlukan pembaruan. Dengan memperhatikan satu tahapan kerja spesifik, langkah ini lebih mungkin dilakukan dengan efektif. Yang terakhir itu ada yang keempat itu ada memperbarui standar kerja.
Setelah melewati langkah-langkah tersebut, semestinya tim kerja dapat memetakan bagian mana saja yang perlu diperbarui serta diprioritaskan. Perbaikan ini selanjutnya bisa ditentukan apakah akan diseragamkan pada proses produksi saja atau tidak. Jika cukup tepat, maka pembaruan terhadap standar kerja pun dapat dilakukan sehingga satu perbaikan dapat berlaku untuk seterusnya. Yang terakhir itu tidak ada sempurna. Kaizen adalah metode dengan prinsip bahwa tidak ada yang sempurna. Yang ada hanyalah cara yang lebih baik oleh karenanya. Ketika melakukan perbaikan pada sistem, kita tidak sepatutnya mengharapkan kesempurnaan saat itu juga. Mengharapkan sistem kerja terbaik tidak ada gunanya karena akan menjatuhkan kita dari perbaikan kecil yang justru dapat berguna di saat sekarang. Materi selanjutnya yaitu ada perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang mana biaya target menunjukkan standar penggerakan pasar, harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan, maka akan dapat biaya yang dikenakan. Sedangkan biaya standar menunjukkan standar pergerakan teknis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan, maka akan dapat harga pasar uang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi rancangan dan teknik produksi. Dan biaya target pun ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atau proses produksi. Adapun perbedaan biaya standar dan biaya Kaizen. Pada biaya standar, konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan pada biaya Kaizen, konsep sistem pengurangan biaya. Yang selanjutnya perbedaannya itu ada asumsi kondisi proses produksi sekarang pada biaya standar, sedangkan asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan terdapat pada biaya Kaizen. Perbedaan yang ketiga itu pada biaya standar terdapat memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan pada biaya Kaizen mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat ada itu pada biaya standar, standar diterapkan secara tahunan atau setengah tahun, sedangkan pada biaya Kaizen target penurunannya biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Yang kelima, pada biaya standar, analisis varian biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan pada biaya Kaizen, analisis varian biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Yang terakhir, pada biaya standar, menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi, sedangkan pada biaya Kaizen menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.